Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhil 'ashiyyah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, Rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Qala Abu Bakr al-Balkhi, syahru Rajab syahruz zar'i wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Sadaqallahul azim. Ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja-puji senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, khususnya nikmat yang paling agung yang sampai saat ini kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Ada lagi nikmat sehat, sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam keadaan sehat ini Allah masih memperkenankan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri dan menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dari rumah menuju ke masjid, sedekah kita, tadarus kita, i'tikaf kita, ibadah kita di bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita persembahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca di dunia ini kelak dibalas dengan mendapatkan syafaatul uzmanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa mengingatkan, menyerukan, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ketika kita sendirian ataupun kita bersama dengan orang lain. Karena menurut Allah bekal yang terbaik di sisinya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berasa hari ini Jumat kita telah memasuki hari yang kelima di dalam bulan Sya'ban. Kalau kita tidak mengenal apa itu Sya'ban, tentu kita biasa-biasa saja ketika memasuki bulan Sya'ban. Ma huwa Sya'ban? Limadha sumiya bi Sya'ban? Apa itu Sya'ban? Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani beliau menyatakan di dalam satu karya kitabnya Madha fi Sya'ban, sumiya bi Sya'bana li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena kebaikan yang kita lakukan di bulan ini
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga 4 bulan yang mulia. Sama, wa ma'nal hurum artinya sama, mulia. Bulan ini bulan mulia. Kalau kita melakukan kebaikan yatasya'ab, maka akan bercabang-cabang. Artinya bercabang-cabang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-aksu, begitu juga sebaliknya, naudzubillah. Maksiat kita akan dilipat gandakan dosa-dosanya, naudzubillah. Makanya kita harus memahami apa itu Sya'ban dan apa harus yang kita lakukan selama di bulan Sya'ban sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Makanya dari itu Rasulullah SAW menjelaskan di dalam salah satu hadis yang meskipun ini ada berbagai macam riwayat mengatakan ini dhaif, tapi nggak apa-apa. Untuk memotivasi kita. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu adalah bulanku. Nanti di dalam keterangan selanjutnya akan dijelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Sya'ban. Wa Ramadhanu syahra ummati. Imam Abu Bakar Al-Bahri juga menegaskan, Syahrul Rajab syahruz zar'i. Ibarat petani, bulan Rajab itu adalah bulannya menanam. Bulan Sya'ban syahru saqyiz zar'i. Bulan Sya'ban sebelum menuai, bulannya memberikan air, memberikan pupuk dan lain sebagainya. Lah nanti di bulan Ramadan disebut dengan syahru hasadiz zar'i, bulan panen amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Sya'ban, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mengenal Sya'ban supaya kita mengagungkan bulan ini? Caranya harus belajar. Kita mencari beberapa dasar yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ada sedikit kurang 5 di dalam keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama, di dalam bulan Sya'ban ada raf'ul amal. Amaliyah kita selama setahun akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah amal kita itu dilaporkan setiap tahun? Tidak. Ada ar-raf'u fin nahari wal lail, atau yang dikenal dengan ar-raf'u an al-yaumi, melaporkan amal atau diangkatnya amal sehari semalam. Ditaikin lagi ada ar-raf'u al-usbu'i, laporan mingguan. Dan ada ar-raf'u fis sanati as-sanawi, tahunan, yaitu di dalam bulan Sya'ban. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dasarnya mana? Qultu ya Rasulullah. Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya itu loh, kok belum pernah melihat engkau itu kalau puasa di tiap-tiap bulan seperti puasa di bulan Sya'ban. Aneh, unik. Apa uniknya? Di dalam bulan Sya'ban Rasulullah ini ibadahnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian beliau menjawab, qala dzaka syahrun. Bulan Sya'ban itu bulan yang diapit oleh bulan mulia Rajab dan Ramadan, dan ini sering dilalaikan oleh manusia. Ah, mau puasa banyak-banyakin aja kenyang, makannya kenyang. Sering dilalaikan oleh manusia. Syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa, dan bulan Sya'ban itu syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, adalah bulan di mana amal kita selama 1 tahun dilaporkan oleh malaikatul hafadz kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka aku senang, ayyurfa'a amali, amalku dilaporkan, amalku ditaikin, wa ana shaimun, ketika saya dalam keadaan puasa. Ini dasar daripada bulan Sya'ban itu adalah raf'ul amal. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita kencengin khusus di bulan Sya'ban, apalagi kita ibadahnya dengan puasa, supaya amal kita ketika dilaporkan kepada Allah kita dalam keadaan ibadah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban ini adalah taqdirul a'mar. Allah merealisasikan takdirnya yang sudah digariskan di Lauhul Mahfuz selama 1 tahun. Makanya nanti kita di malam nisfu Sya'ban kita berzikir, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, mudah-mudahan kita diperluaskan rezekinya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Nah, takdirul a'mar ini apa? Merealisasikan umur kita yang sudah digariskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Realisasi. Sudah dulu di Lauhul Mahfuz sudah dikonsep sama Allah. Sekarang realisasinya. Dasarnya mana? Dasarnya anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, menyampaikan Rasulullah itu kalau puasa Sya'ban itu full. Tapi kita jangan. Soalnya ini min khasaisin Nabi, khususnya Nabi. Kalau kita ambil Daudnya saja, kalau pengen banyak, atau diambil Senin Kemis kemudian diambil Ayyamul Bid, itu sudah bagus. Jangan difulin. Ya. Ini khasaisun Nabi. Kullah. Qalat qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasummahu Sya'ban. Ya Rasul, bulan yang paling kau cintai ini adalah ketika engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Rasulullah menjawab, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Beliau menjawab, Allah itu sudah menggariskan di dalam bulan Sya'ban ini catatan kematian dalam setahun. Jadi dalam 1 tahun ini orang yang akan meninggal ini direalisasikan dalam setahun ini di bulan Sya'ban. Catat. Makanya kita minta panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan di tahun ini saya diberikan panjang umur. Ini dasarnya. Di bulan ini akan direalisasikan dalam 1 tahun siapa saja yang akan meninggal. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan Allah panjang umur sehingga kita menemui Ramadan besok. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shalim. Dan aku demen, aku suka ketika seandainya ini ajalku, saya dalam keadaan puasa. Rawahu Abu Ya'la. Masyarul muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga di bulan Sya'ban adalah disebut dengan syahrus siyam. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah pernah ditanya, ayyus shaum afdal ba'da Ramadan ya Rasul? Puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Qala Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Dita'zimi Ramadan. Karena mengagungkan bulan Ramadan. Kila fa ayyu shadaqah afdal? Lantas sedekah yang paling utama itu kapan ya Rasul? Qala shadaqatun fi Ramadan. Artinya puasa di dalam bulan Sya'ban, kenapa Rasulullah paling banyak di antara bulan yang lain? Tujuannya adalah litamrin, lirriyadah, limujahadatin nafsi, untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang mulia. Logikanya kalau kita pengen didatangi tamu yang mulia, tentu kita akan mempersiapkan secara lahir dan batin untuk menyambutnya. Sya'ban juga demikian. Sebelum nafsu kita dihajar dengan puasa 1 bulan lamanya, hajar dulu dengan puasa Sya'ban supaya enggak kaget. Makanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Muhammad di dalam kitabnya Dzailu Tabaqatil Hanabilah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban keutamaannya adalah syahrus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya kutip innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Dzakara Ibnu Abi Shaif Al-Yamani annahu qila inna syahra Sya'ban syahrus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ayat innallaha wa malaikatahu al-ayah nuzilat fihi. Karena perintah membaca sholawat dan salam khususnya ketika di dalam sholat yang menjadi rukun sholat itu ada di bulan Sya'ban. Makanya syahru Sya'bana syahri,
Kenapa kok bulan Sya'ban itu adalah bulanku? Karena ayat ini menurut As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ayat ini perintah membaca sholawat jatuh di dalam bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban syahri, adalah bulanku, kata Rasulullah. Yang terakhir, bulan Sya'ban dikenal dengan istilah Syahrul Quran. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban. Jadi dari Anas bin Malik, beliau menceritakan orang muslim itu ketika Sya'ban telah masuk, inkabbu 'alal mashahif, dibuka itu lembaran-lembaran Al-Qur'an, faqra'uha, kemudian dibaca. Wa akhraju zakata amwalihim, tidak hanya memperbanyak baca Al-Qur'an, zakat pun dikeluarkan. Untuk apa? Takwiyatan lidhaif wal miskin, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan terhadap fakir miskin supaya mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di dalam salah satu keterangan yang lain, ketika Sya'ban masuk, kana Amr bin Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban, ketika Sya'ban masuk, aghlaqa hanutahu, semua tokonya ditutup. Wa tafarragha li qiraatil Qur'an, dan dia memfokuskan ibadahnya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Masyiral muslimin rahimakumullah, terakhir malam nisfu Sya'ban. Dasarnya adalah an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhidin. Jadi Allah mendatangi seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban yang insya Allah 10 hari lagi, dan Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang suka bermusuhan. Bagaimana cara kita menghidupkan Ihya'ul Lailatin Nisfu Sya'ban? Ini ada dua pendapat di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, Rasulullah itu demen baca Al-Quran. Tadi disebut dengan Syahrul Quran, berarti perbanyak baca Al-Quran. Kemudian tadi disebut Syahrus Sholah alan Nabi, berarti perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Nama sholawat itu menunjukkan ibadahnya ya seperti itu. Adapun bacaan yang kita baca yang sudah mentradisi, yaitu membaca surat Yasin, fadol, silakan. Yang penting kita tidak niatkan khusus bahwasanya ini harus dibaca di bulan Sya'ban. Membaca Yasin kapanpun terserah, tapi lebih dikhususkan, lebih utama lagi ketika dilakukan di malam nisfu Sya'ban dengan hajat lil wasail al maqas, dengan hajat untuk meraih hajat kita, silakan disampaikan, dan itu tidaklah apa-apa. Mudah-mudahan khutbah singkat yang ini ada manfaatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan panjang umur sehingga kita bisa melakukan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.